tertua di bumi, En Sabah Nur, memproklamirkan diri sebagai dewa yang mengatur segalanya. Manusia fana ini dipaksa menyerah demi nafsunya. Tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup, karena setiap kali tubuhnya menua dan lemah. 4 pengawal setia ini akan membantunya menemukan raga baru. Kali ini mereka menemukan mutan dengan kemampuan penyembuhan super. En Sabah Nur memiliki banyak kekuatan, karena setiap kali dia berpindah ke tubuh barunya, dia juga akan mendapatkan semua kekuatan tubuh itu. Dan kekuatan itu semakin menumpuk tanpa batas. Mantra di dalam piramida diaktifkan oleh sinar matahari. Kesadaran En Sabah Nur mulai bergeser ke tubuh baru. Pada saat ini, prajurit yang telah lama tertindas berusaha memberontak. Mereka merusak penyangga, sehingga batu besar meluncur ke jalur yang sudah disiapkan sebelumnya. Para pengawal pun segera menutup pintu ruang rahasia. Meskipun pemberontak ini dengan mudah dibunuh para penjaga, tapi batu itu menghancurkan semuanya. Piramida mulai runtuh, dan para penjaga pun mati satu persatu. Kini, teleportasi En Sabah Nur sudah hampir selesai. Seorang pengawal menggunakan kekuatan terakhirnya, menciptakan pelindung untuk En Sabah Nur. Kemudian mereka semua terkubur ke dalam tanah. Segera ribuan tahun berlalu, sekelompok orang yang menganggapnya dewa menemukan lokasi terkuburnya En Sabah Nur. Sinar matahari masuk melalui lubang yang mereka gali. Mantra di piramida kembali aktif, dan En Sabah Nur hidup lagi. Ketika dia berjalan ke pasar, dia merasa dunia telah menjadi sangat aneh. Tiba-tiba, seorang gadis menarik perhatiannya. Dia melihat gadis itu memutar matanya, dan angin kencang pun mendadak muncul. Gadis itu mengambil kesempatan ini untuk mencuri uang. Dia adalah Storm, si pengendali cuaca. Saat para pedagang mengepungnya, En Sabah Nur pun datang. Hanya dengan mengangkat tangannya, kepala 3 orang itu langsung terpenggal oleh pasir. Lalu saat matanya memutih, pedagang lainnya langsung terkubur di dinding. En Sabah Nur lalu pergi ke rumah Storm. Dia sudah tidur selama ribuan tahun. Jadi, sekarang dia ingin tahu siapa yang menguasai dunia. Cara dia belajar sangat sederhana. Hanya dengan menyentuh televisi, dia bisa langsung terhubung dengan satelit. Semua informasi dapat diketahuinya. Dia segera mengetahui bahwa dunia sudah ada di tangan negara-negara kuat dengan senjata nuklir. Dia tidak pernah menduga, manusia yang dulunya lemah, kini berani menguasai dunia. Ini adalah pengkhianatan baginya. Dia memutuskan untuk membersihkan dunia ini, dan membiarkan mutan mulia sepertinya kembali menguasai bumi. Dan hal pertama adalah mencari 4 pengawal baru. Dia memiliki kemampuan dahsyat untuk meningkatkan kekuatan super mutan lain. Storm menjadi pengawal pertama. Setelah mendapat kekuatan darinya, mutan kedua yang ditemukan oleh En Sabah Nur adalah Siloke, yang bisa membuat senjata dengan pikirannya. En Sabah Nur menggunakan matanya untuk meningkatkan kekuatan super Siloke. Dengan kata-kata cuci otak, Siloke berhasil tunduk padanya. Di bawah rekomendasi Siloke, mereka menemukan mutan bernama Angel. Sayapnya terluka parah dalam pertempuran, hingga membuatnya lumpuh. Tapi, setelah dipulihkan oleh En Sabah Nur, tubuhnya mulai berubah. Kedua sayapnya yang lumpuh mulai menghilang, digantikan oleh sepasang sayap baja yang kuat. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat, penampilannya juga telah berubah drastis. Dan mutan terakhir yang mereka temui adalah Magneto yang kita kenal. Saat itu, matanya penuh dengan kesedihan dan kebencian. Dia ingin membunuh semua pekerja pabrik ini. Awalnya Magneto hidup dengan normal, tapi suatu hari tungku pabrik tiba-tiba pecah. Untuk menyelamatkan seseorang, dia tidak sengaja menggunakan kekuatan supernya. Tanpa diduga, seseorang melaporkannya, sehingga polisi memburunya. Karena di mata mereka, keberadaan mutan adalah ancaman. Untuk melindungi istri dan putrinya, Magneto bersedia ditangkap. Tapi, putrinya yang juga seorang mutan tidak mau ayahnya dibawa pergi. Jadi dia memanggil kawanan burung untuk menyerang polisi. Seorang polisi yang panik menembakkan panah, sehingga membunuh istri dan putrinya. Magneto pun memeluk mereka dengan putus asa. Baginya, mereka berdua adalah hal paling berharga di dunia. Kini, setelah mereka mati, polisi itu juga harus mati di tangannya. Magneto yang murka, memakai kalung putrinya. Untuk membunuh polisi itu, selanjutnya, dia akan membunuh pekerja yang melaporkannya. Saat itu, En Sabah Nur dan pengikutnya tiba-tiba muncul. Mengetahui bahwa Magneto ingin membunuh para pekerja, dia lalu memutar matanya. Semua pekerja terkubur di tanah dalam sekejap. Setelah itu, En Sabah Nur membawa Magneto ke tempat ayahnya dibunuh. Memikirkan kematian ayah, istri, dan putrinya, hati Magneto langsung diselimuti kebencian. Kekuatan Magneto adalah hal terpenting untuk menghancurkan dunia. Setelah kekuatannya ditingkatkan oleh En Sabah Nur, dia menjadi sangat menakutkan. Bahkan logam jauh di dalam bumi dapat dikendalikan olehnya. Magneto murka dan melampiaskan kebencian di hatinya. Di bawah kekuatan magnet, bangunan di sekitarnya berubah menjadi bubuk halus. Di sisi lain, teman Magneto, Raven Mutan, mengetahui bahwa Magneto
telah membunuh sekelompok polisi. Oleh karena itu, dia pun khawatir Magneto akan menjadi target kemanusiaan. Jadi, dia menemui Profesor Xavier, pendiri Akademi Mutan. Dia lalu meminta Profesor Xavier untuk menemukan Magneto dengan telepatinya. Setelah dia memakai penguat gelombang otak, dia bisa mendeteksi semua mutan di seluruh dunia. Xavier dengan cepat menemukan Magneto. Tapi saat ini, hati Magneto telah dipenuhi kebencian. Dia hanya ingin menghancurkan segalanya untuk balas dendam. Ensa Bahnur yang kini dipanggil Apokalipse ada di sana. Xavier pun merasakan keberadaannya. Kekuatan super mereka berdua mendadak terhubung, sehingga menimbulkan bencana. Apokalipse lalu memasuki alam bawah sadar Xavier. Aku tidak pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Xavier semakin didorong oleh kekuatan mental yang tak terbatas. Apokalipse terus merasukinya lebih dalam. Dan kendali pikiran Xavier ini juga kekuatan super yang dia cari. Dia kemudian menggunakan kekuatan ini untuk mengontrol semua tentara yang menjaga senjata nuklir. Semua senjata nuklir pun diluncurkan dalam waktu bersamaan. Manusia tak punya senjata nuklir lagi. Tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Orang-orang sangat ketakutan. Xavier akhirnya berhasil memulihkan pikirannya. Dia meminta Havo cepat menghancurkan booster. Baru saja Xavier lolos dari kendali Apokalipse, tiba-tiba mereka sudah datang ke sini. Mereka menangkap Xavier. Havo ingin menyelamatkannya dan melancarkan serangan, tapi malah mengenai pesawat dan memicu ledakan besar. Karena hal itulah, Quicksilver segera datang. Kini, giliran Quicksilver yang beraksi. Kekuatannya adalah kecepatan supersonik, menjadi pria tercepat di bumi. Maksudnya larinya yang cepat, jangan salah paham ya. Dari beberapa adegan ini, Anda bisa melihat seberapa konyol kecepatannya. Dalam situasi mendesak seperti ini, dia bahkan masih sempat mendandani orang lain. Akhirnya, tepat sebelum ledakan menghantam mereka, hanya Xavier yang gagal diselamatkan. Sedangkan mutan lainnya berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Apokalipse meminta Xavier mengirim pesan ke dunia. Pesannya adalah dia ingin menghancurkan manusia. Dan bumi harus dikuasai oleh mutan terkuat. Xavier lalu diam-diam mengirim sinyal bahaya pada Jin. Dia juga memberitahu Jin bahwa dia ada di Kairo. Kekuatan super Jin adalah membaca pikiran dan mengendalikannya dengan baik. Tapi, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya saat ini. Setelah mengetahui posisi Xavier, Raven, Jin, Havo, Nightcrawler, Bes, dan Quicksilver membentuk tim penyelamat dan bergegas ke Kairo untuk menyelamatkan Xavier. Dan Apokalipse sedang bersiap melakukan langkah terakhir dari rencananya. Sebagai mutan tertua di bumi, kekuatan supernya bisa dikatakan tak terkalahkan. Hanya dengan lambaian tangan, bangunan di kota ini berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Kemudian puing-puing itu berkumpul lagi dan menjadi bangunan baru. Seluruh kota menghilang dalam sekejap. Piramida yang megah pun muncul. Dia juga menggunakan pasir untuk membuat sebuah helm dan diberikan pada Magneto. Bagaimanapun, dia sangat berguna untuk menghancurkan dunia. Dan tujuannya membangun piramida ini adalah untuk memindahkan jiwanya ke tubuh Xavier. Ini mirip dengan ilmu meraga sukma dalam dongeng. Tapi perbedaannya adalah, selama perpindahan berhasil, dia bisa mendapatkan semua kekuatan super Xavier. Jika berhasil, seluruh dunia akan dikendalikan olehnya. Magneto juga mulai mengerahkan kekuatannya. Saat dia terbang, tidak ada yang berani mendekatinya. Semua logam langsung terangkat ke udara. Di bawah medan magnetnya yang kuat, semua bahan logam di bumi mulai berhamburan. Bukan hanya yang ada di permukaan bumi, bahkan yang ada di dasar laut juga terangkat. Semua peradaban umat manusia akan menjadi sejarah. Tepat ketika Apokalipse hampir berhasil, tim penyelamat akhirnya tiba. Nightcrawler menemukan Xavier di bawah komando Jin, lalu menggunakan kekuatan supernya untuk menolong Xavier. Apokalipse yang melihat rencananya gagal, sangat marah ketika dia bangun. Dia bergegas mengejar, tapi dihadang oleh Quicksilver dengan kecepatannya. Tapi, ini tidak berguna bagi Apokalipse. Tatapannya mampu mengejar kecepatan Quicksilver. Kemudian dia berhasil menangkap Quicksilver. Raven yang menyamar sebagai Siloke mencoba menyerangnya. Tapi kekuatan Apokalipse benar-benar dahsyat. Dia lalu menggunakan Raven untuk mengancam Xavier. Melihat Raven akan dibunuh, Xavier tiba-tiba menemukan cara. Meskipun teleportasi gagal, tapi jiwanya masih terhubung dengan Apokalipse. Dia lalu memasuki pikiran Apokalipse. Namun, dia meremehkan kekuatan Apokalipse. Xavier pun terlihat sangat lemah. Tepat ketika Apokalipse hendak membawanya pergi, dua baja besar menghentikannya. Kau mengkhianatiku? Bukan. Aku mengkhianati mereka. Kini, Magneto sudah sadar dan mulai menyerang Apokalipse. Havo juga ikut menyerangnya. Tapi, serangan seperti ini tak akan mengalahkannya. Sementara Xavier juga disiksa dan tak bisa melawan. Tampaknya mereka ditakdirkan untuk kalah. Tiba-tiba seseorang berjalan di pikiran mereka.
Dia adalah Jin. Ya, dia adalah mutan kuat yang tersembunyi. Xavier hanya mengatakan sepatah kata. Tunjukkanlah kekuatanmu. Jin yang tertekan karena takut menyakiti orang lain, langsung melampiaskan kekuatan penuhnya. Jiwa dan pikiran Apokalipse pun hancur. Tubuh dan fisiknya tak mampu menahan serangan Jin. Magneto dan Havo juga ikut menyerangnya. Karena merasa terpojok, Apokalipse berusaha kabur. Tanpa diduga, Storm juga mengkhianatinya. Upaya kaburnya gagal total. Akhirnya, di bawah kekuatan Jin, Apokalipse pun lenyap. Setelah itu, Magneto dan Jin memperbaiki Akademi Mutan. Tapi, saat ditawari untuk mengajar di sini, Magneto masih menolaknya dengan halus dan pergi. Perhatikan, kini Profesor Xavier menjadi botak, dan yang lainnya membentuk tim baru, X-Men dari satu generasi. Begitulah endingnya. Sampai jumpa lagi.